Nah, itu udah nafsi-nafsi. Udah nafsi-nafsi. Jadi dia menyuruh Allah membikin temennya sakit. Nah, itu Allahnya dia siapa? Sekarang kita berpikir ringan ya. Kalau dia mendoakan temennya sakit dan dikabulkan, saya tidak bilang dikabulkan Allah ya, dikabulkan dulu. Jadi temennya dia yang dia incar itu sakit beneran. Terus yang dia mintain tolong agar temennya sakit itu siapa? Pertanyaan saya itu hanya itu. Allah? Iya. Allah yang dimintai? Bukan. Itulah yang diminta dia itu adalah jin. Dari bacaan yang dia kenakan kepada temennya. Nah, temen yang sakit ini pasti ada dosa juga sehingga Allah mengizinkan. Insya Allah seperti itu. Bisa aja dia memang ada ujub, ada riya. Kalau dia udah sering begini, begitulah. Kurang lebihnya. Jadi memang harus hati-hati. Hidup di dunia ini ujian. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah jin itu bisa takut kepada seseorang yang benar-benar dia itu belajar takwa kepada Allah. Karena Allah bersama orang itu. Pasti, walaupun jin itu tidak tahu Allah, kasarannya jin itu istilahnya kalau manusia itu gentar. Kalau manusia itu memang kamu itu ketemu seperti perasaanmu itu ketemu sama orang keker tapi senyum gitu. Lihat kamu itu segini, dia tuh senyum habis. Itu kan gemeter. Gitu seperti aura mematikan. Ada auranya. Seperti itu. Jadi kalau saya menganalogikannya seperti itu. Jadi jin itu tahu. Sehingga itu bisa menjadi orang itu berdoa ringan aja, ampuni dosanya. Jika jin ini masuk karena kesalahan dan dosanya, keluarkan ya Allah. Tapi sudah dimohonkan ampunan. Karena urutannya harus syar'i. Orang yang sakit berarti dia ada dosa. Karena dari ayat wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, perbuatan yang berhubungan dengan musibah berarti dosa. Makanya kalau yang ingin mengobati secara syar'i itu orang yang sakit itu harus dimohonkan ampunan dosa-dosanya, itu yang syar'i. Itu dulu. Itu ampuni, diulang dengan hati yang tulus. Bukan hanya ingin orang itu sembuh itu milik Allah. Diulang, jangan emosi, jangan marah, jangan ini kalau kita memberikan nasihat agar orang itu paham. Kalau orang itu maunya sembuh, dia masih maunya marah, ya nggak ketemu. Wong dia itu nisabnya itu memang harus kena dengan sihir. Ya harus ngikutin. Iya. Seperti itu, belajar tidak. Nanti kan doanya yang ringan itu kan diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi jin bisa aja itu takut dengan orang-orang yang model seperti itu. Dia datang, jinnya langsung maafin aku ya, kayak malah jinnya yang iya. Kan? Malah satu-satu muncul, aku yang nyihir. Oh iya, aku ilmunya. Iya, mau apa kamu? Aku mau dikeluarin aja. Iya, benar itu. Kalau ditanyain lah, dulu kamu sering dibaca-bacain keluar enggak? Kan gitu, dia ngomong sendiri. Benar. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Keluarinnya mohon kepada Allah Ta'ala dikeluarin. Caranya gimana? Kan nggak tahu caranya Allah ngeluarin jin. Yang penting kita doa, ya Allah ampuni, selesai, kemudian keluarkan jin kalau jin ini biasa, kalau itu dari sihir ya mohon kepada Allah mantra yang bisa jin itu masuk dihancurkan oleh Allah, selesai. Dukun dan orang yang menyuruh didoakan agar diselamatkan oleh Allah, selesai, ngikutin. Nah, kenapa orang dan dukunnya harus diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Itu ada dalam Quran. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Nah, jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Nah, kata yang penuh keselamatan tidak lain adalah didoakan agar dia selamat. Doa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan dihajar gitu, enggak bisa. Ini mau dikembalikan enggak? Loh, kok dia bisa dikembalikan? Nah, yang dia bilang dikembalikan siapapun orangnya, itu ilmunya bukan muslim. Gitu. Saya bisa dikembalikan enggak? Nah, udah orang ini bukan muslim. Walaupun dia bacaannya seperti itu. Udah, pergi aja pulang. Kalau sakit pulang. Daripada musyrik nanti dinilai oleh malaikat atid. Dan nanti kemusikan itu dicatat terus menerus. Kalau berdoa gagal terus. Seperti itu. Insya Allah kurang lebihnya. Wallahu a'lam.